Selamat datang kembali di podcast kami di Repodcast ID. Sini kembali lagi di segmen entrepreneur muda, yaitu pemuda aktif penuh dengan karya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Dan ini udah lama banget ya kita tuh nggak ketemu lagi untuk membahas podcast bersama orang-orang yang inspiratif, bersama dengan entrepreneur muda. Gimana kita ini bisa mengambil insight bagus dan informatif dari mereka. Nah, di sini kita kedatangan seorang entrepreneur muda dari wilayah Bekasi ya? Bekasi ya itu kan ya, dengan Kak AZ. Iya. Oke, Kak AZ ya. Nih Kak AZ nih keren juga ya nama panggilan. Nama aslinya deh, nama aslinya. Nama asli aku Mida Azet Sahara. Mida Azet Sahara. Mida Azet Sahara. Oke. AZ itu atau harusnya tuh Az kan, jadi aku panggilnya Azet biar agak aneh dikit aja. Iya sih. Biasa nama yang lain kan biasanya Azet Sahara, Az-Zahra ya. Seharusnya Az-Zahra, cuman karena di akte Sahara jadi di Sahara. Oke, jadi enak panggilnya apa nih? Kak Azet aja. Azet aja. Oke. Jadi Kak Azet ini punya usaha apa nih Kak Azet? Alhamdulillah sih aku punya usaha hand bucket ya, kreativitas untuk wisuda, wedding card kayak gitu sih, meluas. Oke, jadi kayak model-model kayak penyedia jasa crafting buket bunga gitu. Oke, terus untuk nama usaha ini ada mereknya tersendiri atau gimana mungkin? Ada dong. Aku apa nih nama punya mereknya? Merek Sahara Crafts ya. Sahara Crafts. Nama belakang kamu juga berarti ya? Itu ngambil namanya biar kepake semua loh. Mida kan udah nih, Azet panggilan iya, bener. Sahara dimanfaatin untuk bisnis. Kalau Mida tuh dipakai dari kapan? Dari kecil sih sebenarnya Mida ya, karena kan basic emang nama depan kan pasti ya. Iya sih, bener sih. SMP juga aku dipanggilnya Midun tuh, jadi agak aneh melenceng gitu. Jadi pasti tahu nih kalau misalkan ada manggil Midun, oh ini teman SMP gitu, ngebedain gitu. Jadi aja tuh aku pakai dari kuliah sama kerja. Jadi anak-anak SMA kayak, lu sejak kapan dipanggil aja gitu? Nama lu emang ketinggalan atau tapi gimana gitu? Tapi lu jadi tahu kan nih teman SMP lu nih temannya. Jadi bisa ngebedain. Iya. Itu bener-bener memanfaatkan nama sih semuanya pakai. Iya, oke. Jadi namanya Sahara Crafts ya. Sahara Crafts. Oke. Terus itu dari kapan tuh bikin Sahara Crafts itu? Aku itu sebenarnya dari 2019 setelah lulus ya. Sebelum COVID kah atau iya, pas pandemi? Sebelum COVID. COVID itu tahun berapa ya? 2019. Desember akhir kalau nggak salah. Desember akhir. Iya, Desember akhir kalau nggak salah. Pas mau kerja. Iya. Pas lulus banget SMA. Pas lulus banget sih. Tapi itu cuman kayak namanya bangun awal usaha-usaha kayak teman-teman deket doang. Belum buka Instagram juga gitu. Jadi khusus WA aja. WA aja gitu juga ya. Iya. Dia emang produknya itu yang dijual itu apa aja nih selain buket bunga? Aku ada buket bunga, terus ada buket uang. Kayak ini juga acrylic stand. Jadi ini untuk ucapan selain ulang tahun, dia juga ucapan kayak wedding gitu nggak sih? Iya. Nah, kan Iya cocok sih kalau buat ditaruh di wedding. Jadi dia juga bisa request pakai logam mulia gitu. Jadi tempel gini sama fotonya. Dan nanti aku tulisin di sini pakai tulisan akrilik gitu. Terus selain itu juga ada buket snack. Dan akhir-akhir ini aku baru mulai merintis di mana wedding card. Jadi kita wedding card ini udah kayak buat ucapan gitu bukan card tapi car mobil. Oh iya. Jadi gue kira wedding card itu. Wedding card. Jadi kalau misalkan kakak kan kalau misalkan mau hajatan nih, kalau nggak mau ngebesan nggak sih bahasanya? Iya benar. Biasa. Itu kan mobilnya dihias nih. Nah aku penyedia jasanya. Jadi itu sewa. Kamu juga ngehias itunya juga mobilnya. Hias mobil itu. Jadi sistem sewa. Emang dari dulu tuh pelajaran seni rupa pasti nilainya 100 mulu ya. Dari bakat apa gimana sih? Itu tuh kenapa? Itu udah bakat sendiri, emang suka emang suka udah bakat dari dulu ya. Cuman baru nemu sekarang ini. Suka tuh kayak ngegambar, kayak kreativitas bikin apa tuh aku suka gitu. Oke. Kalau dari ini nih Sahara Crafts sendiri itu operasional tuh gimana tuh? Mulai dari pesanannya itu kayak gimana? Dari jam berapa aja sih kalau buat pesan itu lokasinya? Kalau misalkan aku sih dari Instagram kan, karena aku dari Instagram aja ya, jadi di backup ke WA. Itu dari Instagram dari jam 7 sampai jam 5. Cuman untuk pengambilan ketika aku di rumah itu sampai jam 9 malam. Karena kan aku nggak terima sistem COD ya. Jadi mereka yang pada datang ke sini. Jadi dia sampai jam 5 aja sih kalau misalkan untuk chattingan gitu. Oh jadi emang kalau mau tahu dari craft Sahara Craft itu lewat Instagram ya. Instagram di Sahara Craft ya, nama Instagram. Nanti bisa langsung cek aja di Instagram ya Sahara Craft. Link di bawah. Iya oke.
Nah itu jadi tentang profil dari usaha Azet ya. Nah, kita akan lanjut ke gimana sih alasan kenapa sih lu tuh milih usaha buket bunga ini? Karena memang ya ketika usaha itu sesuai dengan background kita sendiri, ngejalanin itu kayak bukan usaha tapi kayak main-main tapi dapat duit, ya nggak sih? Iya sih, kayak Ya enjoy kan? gitu Nah, sih enjoy. ngejalanin. Kayak pelukis kan mereka juga sebenarnya nggak niat berjualan kan, kayak udah ngelukis aja, tapi ketika laku itu jadi wah. Kayak jadi ada nilai tersendiri gitu. Kayak pemain bola nggak sih? Kayak pemain bola itu ya kan sama-sama hobi ya. hobi ya. Sebenarnya dari hobi ya, bener ya. Basicnya itu dari hobi. Iya, dari hobi itu aku belajar sendiri, emang otodidak, aku nggak ikut kelas manapun. Dan akhirnya alhamdulillah bisa gitu. Jadi aku merintis ini. Itu Azet mulai dari itu tuh pas bener-bener habis lulus gitu digelutinnya apa gimana? Digelutinnya sih setelah pandemi ya, karena habis lulus itu emang nerima kan dari temen tuh. Jadi trouble-nya sendiri sih. Jadi itu waktu itu karena aku ke teman mau wisuda dan ternyata susah carinya kan, cari buket itu di 2019 itu. Iya. Nah aku bikin sendiri nih. Temen aku ada yang order. Oke, coba deh gue buat sendiri. Gitu. Akhirnya order terus sampai di mana mau pandemi itu, kan itu akhir tahun tuh banyak wisuda ya. Iya benar. Nah aku tuh bikin salah satu kendala, jadi tuh buket aku nggak sesuai sama yang dia pinta. Oke. Jadi tuh aku dapet komplain yang lumayan kasar. Jadi kayak lu mendingan nggak usah jualan buket deh gitu, kayak gini gitu kan. Misalkan seriusan kayak gitu bikin bener-bener aku down. Jadi setahun pas pandemi itu sendiri kayak gitu. Jadi temen ke temen, dan itu cowok yang ngomong, itu bener-bener kayak sakit hati banget. Udah deh, nggak usah deh, kayaknya deh nggak usah jualan lagi deh. Kayaknya emang nggak cocok deh di sini. Itu bener-bener pesimis itu, setahun nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak jualan, tapi produknya ada gitu, nggak promosi sampai dimana aku ketemu temen aku yang memang dia memotivasi aku untuk kayak ya udah nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Iya. Itu baru satu orang gitu, pasti ini ada gimana ya, ada poin dimana nanti kamu bakalan tinggi gitu gara-gara orang itu. Dan akhirnya di situ baru mulai merintis lagi gitu 2020 setelah pandemi ya. Jadi emang karena salah satu temen lu ini ya yang bener-bener nge-push aku kayak bisa ayo bisa gitu, akhirnya bisa. Tapi itu bener-bener kayak awalnya tuh kayak enggak deh Kak gitu, aku takut karena kan mereka udah bilang kayak gitu, kayaknya lu nggak cocok deh jualan kayak gini. Iya, pesan pertama banget kan, pesan pertama lu nge-create tiba-tiba hasilnya malah begitu. Dibayar nggak sih kayak gitu? Aku itu nggak dibayar. Nggak dibayar, kayak nggak jadi deh pesennya gitu kan, aku udah nggak jadi deh. Itu udah benar jadi, itu benar jadi. Udah dikirimin apa? Aku kasih fotonya kan, ya udah akhirnya nggak dijual yang itu. Gitu. Terus ya udah dari situ aku udah nggak mau jualan lagi, ya udah kerja aja gitu. Jadi lu sempat maksudnya bukan berhenti ya kayak itu kan? Hitungannya berhenti. Jeda dulu. Bahkan kayak nggak ada kedepannya gimana, nggak tahu. Kayak bener-bener nggak mikir lah kalau mau lanjutin ini lah. Kayak karena kesan pertama tadi sih, gila berat banget sih kesan pertama lu bisa langsung itu dicibir sih, gitu. Omongan orang-orang tuh ya tergantung kitanya. Iya sih. Kita mau maju atau mau berhenti. Yang aku pilih itu salah sebenarnya, karena aku jeda dulu kan. Sebenarnya kita harusnya termotivasi, gue bisa, gue harus ngebuktiin gitu nggak sih sebenarnya? Karena memang di situ akunya lemah gitu. Iya. Tapi emang wajar sih kayaknya. Tiap dari kita punya fase-fase gitu sih, fase-fase dimana kita tuh lagi down dan sebagainya. Dan beruntungnya sih lu punya temen yang iya, itu temen aku gitu. Kalia, bener-bener terima kasih banget sama dia. Sampai sekarang aja kalau misalkan aku kayak mau buka branding baru gitu, kayak aku pengen sih ke akrilik sesarahan itu. Iya, ekspansi produk baru lagi itu. Produk baru lagi, dan itu kan sistem sewa ya, jadi aku minta pendapat dia gitu-gitu. Itu keren sih. Jadi itu lo kalau dari model awal nih lo ngebuat craft kayak gini itu berapa tuh? Aku modal awal sih 200 ya. 200 ribu aja. Karena memang bahan-bahannya nggak begitu mahal, yang bikin mahal itu kerajinan tangan kita sendiri. Iya sih benernya kaget dia. Tidurnya. Iya. Terus jadi ya memang gitu. Sebenarnya bahan-bahan itu nggak begitu mahal kan. Kayak pelukis juga. Iya, di karton. Lagi sih bahan-bahan. Kayak ini selopon kayak gitu, terus busa. Dan ini kan ada penahannya ya. Iya. Busanya cuma segini dan penahannya itu kita bisa. Aku kan ada undangan, jadi aku pakai undangan. Jadi aku memanfaatkan sampah-sampah yang ada untuk dijualan gitu. Jadi kan itu termasuknya nggak modal dong. Iya benar sih. Manfaatin dari situ ya, salah dari situ ya. Iya. Tapi emang keren juga ya, lu bisa modal dari 200.000 sampai bisa punya banyak pesanan kayak gini. Itu gimana tuh ceritanya? Gimana ngejualinnya itu pertama kali? Ngejualinnya terlepas sih, dari cerita yang sebelumnya tuh ya, yang lu di
langsung dicibir dulu. Iya. Kalau yang dari awal-awal sih yang pertama langsung karena abis dimotivasi gitu otomatis kita langsung kayak semangat gitu membakar. Langsung buka Instagram, terus aktif di Instagram. Ya udah promosi sana sini, minta tolong teman, walaupun kayaknya teman tuh kayak apa sih lu minta promosi ke gua mulu gitu kan. Kan berat gak sih? Iya, berat kan kayak promosiin dagangan orang. Dia temen maksudnya kayak iya. support gue lah maksudnya gitu. Iya, ya, kan kita minta gitu. Iya. Malah kayak temen, lu gak ada potongan apa ke temen gitu. Woi, gue aja baru merintis gitu sih. Itu kebangetan sih kalau gitu. Bener ya, orang baru-baru merintis tapi udah minta potongan. Iya, emang rata-rata gitu gak sih? Tapi pembes gue apa temen aku aja nih, emang aku. Gitu, berarti kayak gitu sih. Oh tuh dari situ ya cara ngejual ini. Itu pertama kali ngejual kemana tuh? Emang aku teman-teman sih, teman-teman ke teman gitu. Tapi makin kesini malah bukan teman. Karena kan pasarnya dari Instagram kan. Instagram itu kan jangkauannya luas. Iya lumayan luas. Luas. Jadi rata-rata ya dari orang lain. Bahkan aku nggak kenal gitu. Mereka rela jauh-jauh kesini gitu. Seriusan. Gimana sih rasanya waktu tiba-tiba tuh dapet DM dari pesanan orang yang nggak tahu gitu? Seneng sih, kayak lah ini dari mana lagi nih? Biasanya sih kalau misalkan aku out of box gitu ya. Kalau misalkan mereka datang ke sini tuh kayak aku tanya nih, Kak untuk acara apa ya gitu? Biasanya acara mereka apa? Mereka datang langsung ke sini. Langsung kayak tadi itu langsung datang. Jadi mereka datang, terus habis itu aku bilang sih home store ya. Karena mereka yang lihat di Instagram kan ini kayak toko dong. Iya, ini platform kita lah, etalase kita lah. Etalase ya, kan mereka, Kak tokonya di mana? Maaf Kak, aku home store gitu. Jadi sekarang tuh keren banget, gak perlu punya toko tuh kita udah bisa ngejualin produk-produk kita sendiri kan. Iya, kemajuan teknologi kita juga akhirnya kita bisa manfaatin dan kita bisa maksimalin sih. Walaupun dengan budget sedikit tuh kita sekarang bisa buka usaha yang luar biasa. Ya sih dari situ Kak, jadi aku taunya nanya-nanya mereka kayak, Kak dari mana Kak? Aku dari sini Kak, dari Jonggol. Kak aku dari sini gitu sejam. Wah gila kalian keren banget gitu. Mereka cuma kayak senyum-senyum gitu. Seniat ini kalian gitu. Bahkan kalau misalkan di Gojek ya, kalau pakai GoSend atau apa gitu, jasanya tuh bisa 60.000 dari mereka rela bayar ongkir sebesar itu. Berarti kan ada apa ya? Ada nilai atau keunggulan tersendiri gitu dari produk itu. Lu gimana sih bisa ngebuat orang tuh jadi rela jauh-jauh ke sini gitu, ngebangun lu ngapain gitu bisa ngebuat mereka kayak gitu? Aku sih yang pertama karena kan aku memang perniatnya itu untuk teman-teman SMA kan pada saat itu. Iya benar. Jadi sebenarnya bukut itu mahal gitu kan. Jadi aku ngejual di mana platform aku juga di Instagram kayak bukut murah Bekasi. Jadi otomatis mereka tertarik tuh dari situ kan. Karena memang aku jual agak murah sebenarnya. Kalau misalkan itu kisaran harganya? Kisaran harganya tuh 35 sampai 250.000. Tapi tergantung sih kalau butuh travel custom pemesanannya ya. Kayak gitu. Tapi untuk jangkauan anak-anak SMP paling 35-50.000. Tapi kalau misalkan dikali banyak kan lumayan ya. Iya sih itu kayak gitu. Berarti emang kalau ngejual itu emang by moment ya. Maksudnya kayak pas lagi ada nikahan gitu atau lagi ada acara wedding. Sudah kayak gitu ya. Dulu sih by moment ya. Tapi sekarang tuh kayak makin banyak aja Kak. Momen apa aja tuh masuk untuk buka. Oh iya? Serius? Ya, kayak misalkan momen kakak ulang tahun, itu kan ulang tahun kan nggak berbarengan kan? Iya, kalau wisuda kan berbarengan kan? Kalau ulang tahun tuh hari ibu, terus hari guru. Iya. Nah itu guru biasanya kayak ngasih duit, ya, buket hijab, kayak gitu-gitu. Jadi mereka sebenarnya momennya banyak, jadi setiap bulan ada aja. Jadi emang kalau sendiri tuh emang target lo untuk pasar itu sendiri tuh kayak gimana sih orang-orangnya? Semuanya berarti hitungan ya? Targetnya aku kan nargetin orang-orang tertentu gitu buat lo jual. Aku sih sebenarnya nggak ada target ya, kayak harus menyeluruh. Aku maunya semuanya harus tahu. Semuanya tuh motivasi aku itu semuanya di setiap rumah itu ada logo aku. Sampai aku pernah ke sahabat-sahabat aku kayak semua 10 orang tuh setiap dia ulang tahun tuh aku kasih produk aku yang kayak gini. Jadi biar di mereka tuh ada brand-brand aku tuh ada semuanya. Gimana lo ngasih? Tiap Mika Birthday nih, kayak ulang tahun, tiap orang tuh aku kasih ini. Oh, gitu, itu tiap lo kasih. Iya. Jadi lo kasih ini. Kan itu nanti ada logo aku kan, kayak aku tuh senang kalau misalkan di rumah mereka tuh ada brand aku sendiri gitu. Iya. Itu kan pemasaran juga kan. Iya benar juga ya. Jadi mulai dari temen demi kebaikan juga dan branding sih sebenarnya. Benar. Jadi kayak orang lagi nanya, branding dari siapa nih terbaik dari siapa? Iya gitu kan. Jadi mereka nggak asing dengan logo ini loh gitu. Oke.
Oke, bagus. Tapi memang nggak secara kebetulan gitu ya, nggak kebetulan sih, maksudnya kayak emang lo dari pertama tuh emang ngincernya ya kita dulu kan. Teman-teman kan, terus Lama-lama, habis itu ternyata kesini tuh makin buku tuh nggak cuman kalangan mahasiswa SMA, SD, ibu-ibu juga menjeramah, apa sih namanya? Juga ikut ngebeli itu ya? Itu ibu-ibu juga, kayak misalkan acara majelis kan setiap tahun ada penutupan tuh, mereka ngasih ke guru ngajinya tuh ngasih buket. Ibu-ibu juga ngasih untuk kado ibunya juga gitu. Oh jadi emang kalau dari kita masuk ke ini nih, ke segmen tentang penjelasan buket bunganya nih, kira-kira dari produk lo sendiri itu ada buket apa aja sih? Dari selain buket uang nih yang kita lihat. Snack kayak bunga sih paling laku tuh, bunga, snack, dan uang, terus kayak hijab. Aku ini sih nerima semua customer, sendal atau skincare kayak gitu kan semuanya bisa dibuketin. Iya bisa sih. Sekreatifnya kita aja. Iya benar. Aku mau buketin apa deh? Coba mau dibuketin baju bisa. Kalau misalkan sepatu juga bisa gitu kan. Ini untuk standing akrilik sih. Iya standing akrilik ya. Ini bisa request nama juga. Bisa request gambar juga, nanti taruh gambar sini juga ya. Gitu. Ini udah free box, terus sama getting card gitu. Iya gokil. Nah itu kalau untuk dari sejauh ini nih, dari selama lu 2 tahun jalanin usaha ini, kira-kira tuh ada nggak sih pesanan paling jauh gitu, atau ada momen kesan tersendiri gitu dari pesanan itu? Apa ya, skincare sih paling. Skincare karena buket skincare gitu ya. Itu kan berat ya, skincare itu maksudnya satu paket. Satu paket kan skincare banyak ya kak. Itu kan kekokohan ininya juga kan dijamin kan. Iya benar. Kayak gitu, dia dicampur bunga juga, skincare gitu. Kayak moisturizer gitu. Moisturizer, pencuci muka itu kan berat-berat semua serum gitu itu semuanya ada. Plus ditambah logam mulia. Itu kayak wah, cewek mana itu beruntung banget dapat itu dari cowoknya ya nggak sih? Keren banget itu. Itu buat apa tuh? Wisuda itu waktu itu? Ulang tahun. Keren banget sih. Di mana tuh dia misalnya? Pesannya dia via WhatsApp. Temen ke temen. Jadi kayak ada kesan sendiri. Iya. Tapi emang apa sih yang ngebedain Sahara Craft sama craft buket yang lainnya gitu? Itu sih selain tadi murah, aku itu per layernya itu banyak, jadi kelihatan lebih mewah. Nggak cuma asal-asalan ya udah nih jadi gitu kan, murah tapi mewah. Dan aku juga banyak free-nya, kayak free kartu ucapan gitu, udah sama plastiknya juga, jadi tinggal terus bawa gitu. Iya sih, keren sih emang nih desainnya tuh menurut gue unik sih. Terus juga aku ada contoh desain lagi nggak sih kalau yang buat selain ini gitu? Ini ada nih di sini ada makanan, bunga gitu. Kalau beda desain kayak gini, beda harga lagi atau gimana? Beda. Kalau misalkan uang itu terhitung per lembar ya. Hitung per lembar. Kalau misalkan bunga itu tergantung ukuran, medium, large, atau yang S gitu. Terus selain dari harga apalagi yang? Ini sih kekokohan buket. Kakak lihat gak kalau buket-buket itu kalau dipegang itu bawahnya pasti kayak susah gitu, karena nggak ada pegangan ininya. Oh ini kan kokoh kan. Pasti kalau misalkan buket itu melayot gak sih, cuma nyampe busa sininya aja. Benar. Jadi aku waktu itu tuh sebenarnya ada kendala, dia pesen di aku dan nyampe sana tuh bawahnya bener-bener rusak banget, karena kan aku segini doang kan, nggak pakai kokohan pegangannya gitu. Terus itu gimana? Jadi aku refund apa gimana? Enggak refund sih, cuman akunya yang kecewa sama diri aku sendiri gitu. Mungkin itu kayak lebih ke masalah ekspedisinya nggak sih waktu itu? Enggak kak, di kitanya juga. Kalau misalkan nggak pakai ini kan otomatis mereka kan melayat nggak sih? Iya sih. Kan? Rata-rata kan itu kayak gitu kak. Iya benar sih. Jadi gitu aku harus ngeluarin effort yang lebih lagi, pemikiran yang lebih lagi. Terus akhirnya aku kayak gini, jadi bikin kokoh gitu. Dan bisa dipajang pun mereka kan nggak melayat gitu. Iya sih benar. Kalau dari sejauh ini tuh apa ya? Momen seperti apa sih yang benar-benar tuh buket lo tuh benar-benar laku gitu? Pernah nggak sih sampai benar-benar keteteran gitu? Pernah banget. Kapan tuh waktu itu? Oktober apa Juli, yang lulusan tengahan tahun itu benar-benar keteter banget sih. Aku biasanya ya kalau misalkan graduation gitu aku rekrut teman aku. Jadi memanfaatkan teman gitu. Aku rekrut teman aku 2 orang untuk bantu kerja gitu. Itu benar-benar keteteran sampai sebulan itu aku 150 buket. Itu sambil kuliah apa? Sambil kuliah, sambil kerja. Pada saat itu ya.
Ini aku baru kelar habis kontrak. Baru nganggur. Itu gimana tuh manage Ngatur gitu, waktunya. sambil kuliah juga, sambil kerja juga. Sebenarnya kita tuh banyak waktu luang tau. Cuman kita kayak malas-malasannya yang dibanyakin ya nggak sih? Iya sih. Sebenarnya banyak waktu luang. Rebahan ya hitungannya, jadi rebahan. ya nggak worth it. Jadi pada saat itu benar-benar yang memanfaatkan waktu. Kenapa sih mau capek-capek kerja, kuliah sambil buka usaha ngerintis pada saat itu ya? Banyak banget orang yang nanya kayak gitu. Ngapain sih lu kan misalkan kerja nih udah lebih dari cukup, Iya, apalagi ibaratnya lu PT-nya. udah punya gelar, tinggal masuk ke jurusan perjalanan lu itu gitu apalagi kan. Banyak. Iya, kerja yang lumayan, gajinya lumayan gitu. Lu mau nyari apa lagi, maruk banget sih nyari uang gitu kan. Itu tuh sebenarnya strategi aku di mana ketika aku nganggur tuh aku nggak harus ngapain nih. Aku tuh menyiapkan masa depan aku. Menyiapkan masa depan di mana aku nganggur tuh aku ya udah menghasilkan uang gitu, nggak Iya, cuma benar, diem benar, aja. benar. Dan alhamdulillah sekarang kepake ketika aku nganggur aku bisa fokus sama ini. Jadi aku nggak ngebebanin orang tua lagi. Karena emang waktu luang tuh kadang tuh jadi suatu tantangan juga nggak sih bagi Iya. kita, kayak dibanding saat kita lagi sibuk-sibuknya Iya. gitu, mungkin kayak saat itu kita ngeluh gitu kan, lagi capek banget gue hari ini, tapi dibanding itu mending kayak gitu kan Mendingan capek daripada capek rebahan. ngapain gitu ya, ngulang Mendingan capek kerja daripada capek rebahan nyari kerja. Itu sih. keren banget sih. Dan itu kalau emang sejauh ini emang perlu banget ya, apalagi buat kita nih anak-anak muda gitu kan, untuk terus aktif gitu kan, mencari pengalaman baru, eksplor tentang diri kita sendiri gitu kan, terus mencari peluang potensi yang ada gitu kan. Apalagi dengan kemajuan teknologi kayak gini kan, kita bisa nge-expand bisnis kita, bisa cari peluang baru lagi kita gitu kan. Tapi sejauh ini nih, mungkin cerita sedikit kali ya. Kayak lu pernah gak sih ngalamin struggle atau kayak ngerasa selain itu kan mungkin kayak selain kayak lu udah ngerasa kayak gue pengen berhenti aja deh gitu. Oh, ngerasa puas kali ya, kayaknya udah deh nyampe sini aja gitu. Udah deh nggak usah branding lagi, orang-orang udah tahu gitu. Padahal branding itu harusnya nggak boleh berhenti, ya nggak sih? Yes. So, aku pernah kayak gitu, kayak udah bosen deh. Waktu itu masih kerja sih. Nah, masih kerja terus branding aku udah gitu. Maksudnya udah banyak orang yang tahu, kayak ya udah deh gitu. Kayaknya udah. Kalau misalkan pesanan dikit juga kayak udah deh males ngerjainnya gitu. Udah punya gue udah punya gaji kerjaan ini gitu ya. Pada saat itu bisa gitu sih, tapi ya udah ternyata memang. Jadi emang waktu itu struggle-nya emang bukan karena ngalamin suatu kejadian masalah yang berarti tuh kayak mungkin salah satunya tuh kayak dicibir dari konsumen gitu ya, tapi emang saat kita ngerasa puas diri gitu ya, ngerasa puas diri terhadap apa yang kita lakuin sekarang ini, malah jadi tantangan tersendiri ya bagi kita sendiri. Tergantung sih mau ngambilnya jadi tantangan atau jadi ya udah ngedown di situ aja. Dan lu gimana tuh saat itu lewatin itu? Sih ngebuat lu tuh pengen, ibaratnya waktu kan lu emang udah kerja gitu ya, udah kerja, udah punya, maksudnya udah ada gaji pastilah ibaratnya. Iya. Nah itu apa sih yang ngebuat lu tuh masih pengen lanjutin usaha ini gitu? Karena peluangnya di sini kan, kalau usaha itu ngambil peluang yang masih sedikit, ya nggak sih, jualan orang-orang masih sedikit, otomatis mereka bakal ke kita semua dong. Iya sih. Memang nggak semua sih, tapi Iya. pasarnya pasti kita tahu gitu kan. Ketika orang jualan chicken nih, chicken kan banyak jenisnya, dan itu kan pemasarannya lebih sulit kan. Tapi ketika kamu jual yang dikit, itu pasti pilihannya cuma beberapa gitu sih. Dari situ kayak termotivasi, wah gue harus jual ini nih gitu. Terus kayak ngembangin bakat juga sih, karena aku kan suka ngejalaninnya kan. Jadi aku sebenarnya nggak niat jualan waktu itu kan, cuma bantu teman-teman nyari bukut aja kan. Sampai sini ternyata ada hasil lah, lumayan Biasa gitu. ya, lama-lama nih gue nge-crafting tiba-tiba ada cuan juga nih. Kayak meledak gitu. Iya lumayan iya. Bener banget sih ya, karena emang banyak banget potensi bisnis itu yang terlahir gara-gara memang saat itu nggak bisa ada orang yang maksimalin itu ya. Tapi kan dengan sering berjalannya waktu ini kan mulai banyak pesaing kan, kayak nggak maksudnya Bukit Bunga ini nggak cuma lu doang gitu, maksudnya banyak gitu Bukit pasar. Nah itu gimana lu cara memandang pesaing lo, atau gimana cara menghadapi persaingan yang kalau bahasa istilahnya gitu ya red ocean mungkin ya, itu istilah marketing kayak gitu. Gimana ya, kayak ya udah kita tetap terus aktif, karena keaktifan kita tuh dilihat sama customer. Ketika kita nggak aktif tuh ya kayak kayaknya ini enggak deh, dia udah nggak jualan lagi gitu. Tapi tetap terus aktif di Instagram kayak gitu-gitu, sering-sering bikin konten, terus keseharian. Kayak misalkan kita nganterin bukut aja itu kayak packing bukut aja tuh kayak mereka tuh ada tontonan, berarti mereka aktif,
ini laku banget ya, padahal kita cuma packing doang gitu. Ya sepinter-pinternya kita aja gitu sih. Gitu. Jadi kalau memang untuk ini nih apa namanya, cara menghadapi persaingannya itu emang bener ya Kak, poin keaktifan untuk dinilai sama customer gitu ya. Dan bagi kita itu memang apa ya, kalau menilai customer sendiri kan memang itu jadi poin apa namanya ya, oh emang brand ini lebih kredibel gitu dibanding yang lain gitu ya. Tapi emang kalau persaingan kayak gitu kok bener gak sih, kayak lu udah ngerasa berat banget gak sih kalau menghadapi persaingan kayak gini atau gimana? Berat sih, lumayan berat sih, karena ada lagi pesaing yang misalkan menjatuhin harga pasar, itu lebih susah nyainginnya gak sih Kak? Misalkan diturunin ya, atau gimana? Lebih harganya murah, lebih murah, itu kan otomatis ya kita mau secakep apapun ketika ada harga yang lebih murah, ya orang tahu sendiri yang murah yang dipilih kan. Iya kayak gitu sih lebih. Itu gimana tuh? Kalau aku sih ngadepin itu ya tetap jual kualitas dengan harga segitu. Jadi aku tetap konsisten dengan harga aku sendiri dan mengunggulkan apa yang ada di aku gitu. Itu sih. Dan mungkin beberapa untuk kedepannya nih, kalau dari usaha Sahara Craft ini nih, kira-kira lo punya planning apa lagi? Wah, planning banyak sih Kak. Apa nih? Aku tuh aja mungkin. Boleh. Aku tuh planning aku dalam dekat ini tuh pengen buka toko. Pengen buka toko di mana toko itu kan sekarang jarang banget ya. Memang banyak yang jualan buket, tapi mereka di home store kan. Ketika punya toko kan itu brandingnya lebih luas lagi kan. Apalagi kita berada di misalkan jalanan besar gitu yang orang-orang lalu lalang. Iya benar. Jadi kelihatan juga branding kita. Oh ini nih toko buket di sini gitu kan. Jadi itu sih branding aku di situ toko. Selain kalau ditanya Kak tokonya di mana ya, nggak di home store lagi, udah di toko, udah ada gitu kan. Ya, keren lah ibaratnya ditanya udah punya toko sendiri. Iya jadi itu sih toko, terus merambat ke wedding car udah kan ya, baru-baru ini udah wedding car, terus ke akrilik kayak gini modelnya? Bukan. Ini apa namanya, seserahan. Oh, sewa seserahan akrilik buat nikahan gitu ya? Itu seserahan. Kayak gini bukan? Iya betul. Tapi itu bentuk daun kecil. Kalau akrilik sendiri itu kotaknya itu. Besar gitu ya? Kotak besar itu. Biasanya dalam satu nik. Halo semuanya, kembali lagi di segmen Podcast ID di Entrepreneur Muda. Nah, tadi kan kita udah ngebahas sedikit soal banyaknya produk dari Sahara Craft, terus juga Azit juga udah ngejelasin pengalaman dia struggle, gimana dia langsung di-jos pertama kali masuk mau jualan udah di-jos dan sebagainya macam ya. Itu down banget sih pasti. Parah banget sih itu, ngerasa gimana sih saat lo udah ngebuat ibaratnya pertama kali ini gue mau jualan. Tiba-tiba udah kayak semesta nggak merestuin lu jualan gitu. Kata-katanya tuh gak enak banget, kayak kakak nggak cocok deh jualan. Kok ini produknya beda banget sih gitu. Parah banget sih. Tapi sebenarnya gue penasaran deh, kenapa sih lu tuh ngambil namanya tuh Sahara Craft? Ya. Apa cuma sesederhana lu ngambil dari nama lu sendiri? Filosofinya sih gitu, biar nama aku kepake semua, dan nama itu adalah doa ya. Jadi bisnis itu didoakan gitu dari nama itu sendiri gitu. Dan Sahara tuh nama sendiri artinya apa sih? Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu kali. Nggak tahu sih, aku juga nggak tahu ya. Sahara itu gurun nggak sih? Gurun Sahara karena itu Sahara itu juga gurun luas gitu ya. Karena setiap aku ketemu orang-orang gitu, namanya siapa, Midajat Sahara gitu kan. Sahara itu bukan gurun, dan mereka tuh langsung pada nyanyi kayak Sahara gitu nggak sih? Nyanyiin Sahara tau nggak sih? Yang dulu gitu ya kayak gitu. Karena ini emang trouble sih sebenarnya, aturan Az-Zahra nggak sih? Banyaknya Az-Zahra kan? Iya, soalnya kan ada AZ-nya. Iya kan, sebenarnya Az, cuman aku sendiri manggilnya AZ gitu. Karena Az-Zahra sama ya, nama Az-Zahra emang agak susah ya. Unik jadinya. Iya unik sih, dari keunikan itu sendiri jadi aku buatnya Sahara gitu. Apa mungkin karena ngambil konsep gurun Sahara yang luas gitu mungkin, atau gimana? Enggak sih, nggak kepikiran ke situ karena emang ya udah yang ngapal diinget orang-orang aja. Emang agak narsistik ya. Yang namanya pengen gitu. Kepake semuanya gitu. Nggak masalah sih. Memanfaatkan semuanya kayak kelapa aja. Kelapa kan semuanya kepake. Berarti aku juga gitu, harus semuanya kepake gitu. Ya, namanya pun banyak itu dari AZ, Saharanya, lidahnya itu kepake semua. Nama gue Dimas Alvin Nadia. Yang nggak pakai? Dimas dong. Mungkin kayak gue terdepannya harus kayak gitu kali ya. Besok Alfi gitu. Ketemu orang baru manggil gue beda lagi. Beda lagi betul. Jadi emang alasan lo tersendiri tuh emang pengen
buat nama lu sendiri tuh branding sendiri ya. Branding sendiri atas nama aku sendiri gitu. Oke, jadi emang kayak gitu ya guys ya, Sahara Craft tersendiri. Craftnya itu ininya apa? Karena kan aku kan awalnya tuh mau Sahara Buket gitu. Kalau Buket kan cuma buket aku kecil ya, udah buket doang gitu. Kalau Craft luas. Jadi aku emang pikiran dari awalnya gue tuh nggak mau buket doang gitu, gue mau luas gitu, kayak ke tadikan seserahan kayak gitu. Aku sih pengennya ke background wedding sih, nyambung ke situ. Wedding ya gitu. Dan emang banyak banget ya, tapi emang buket-buket gitu tuh emang menjual tuh kayak pas mau juga sih ya, kayak misalnya pas ulang tahun, pas lagi wisuda, guru kayak gitu pokoknya sebenarnya hari-hari biasa juga banyak gitu. Iya. Dan emang gimana sih kalau buat cara mesennya gitu, buat teman-teman nih misalnya mau mesen Sahara Buket nih, gimana nih caranya? Bisa langsung ke Instagram, dan itu bisa kalian pilih-pilih, itu ada harga-harganya juga, terus kayak pilihan-pilihannya juga banyak. Nah itu tuh ada link tercantum di link bio-nya. Jadi kalian klik link otomatis langsung ke WA, dan itu langsung ada pesan otomatis gitu. Jadi bisa langsung pilih di situ dan langsung aku keep kalau misalkan kakak mau apa. Jadi bisa request semua, kalian maunya yang kayak gimana, nanti aku wujudkan apa yang kalian mau gitu. Oke, jadi langsung cek aja ya di Instagramnya Sahara Craft. Oke, nanti bisa dicek di situ, kalian bisa pilih produk yang kalian minati dan nanti langsung dihubungin sama Kak Az. Betul, dengan harga affordable, tapi kualitas yang lebih cakep daripada yang lain. Tapi pernah nggak sih saat menjual ini ada yang mungkin ada apa namanya, mungkin ada masalah di produknya atau ada bahan yang kurang atau gimana gitu? Enggak sih, biasanya kalau misalkan ada yang ngeluh gitu nggak sih maksudnya konsumen gitu? Ngeluh enggak, paling cuma kalau misalkan di aku sendiri ya, misalkan Tarabel di aku sendiri dia pesan buket yang kayak gini, tapi ternyata stok aku tuh di sini nggak ada. Jadi tapi bunga yang lain ada, jadi aku biasanya kayak gini, Kak, bunganya yang warna ini nggak ada, kakak mau nggak warna ini, alternatif lain gitu. Betul, kayak warna-warna kertasnya yang kosong gitu. Pernah nggak sih sejauh ini dari pernah denger cibiran lagi nggak sih dari mungkin orang-orang lain gitu, kayak pas beda dari yang pertama gitu mungkin sampai di dunia? Enggak sih, belum. Jangan sampai lah ya, jangan. Gitu ya. Maksudnya jahat banget sih orang-orang kayak gitu, maksudnya seenggaknya gitu ya. Malah dapat motivasi dari teman-teman sendiri gitu, kayak wah udah keren banget di umur segini gitu. Otomatis kan di 19 tahun baru umur ya 19 gitu. Oh 19 tahun ya? Bukannya 20? Enggak, waktu membangun ini Kak. Sorry. Jangan grogi kami dulu minum. Lego. Ini maskot kakaknya sih. Iya, maskot YouTube. Maskot Craft ini. Maskotnya si Sahara Craft ini kucing. Lagi mandi. Namanya siapa sih? Lego. Apa sih namanya Lego deh? Kenapa Lego? Karena tuh aku mau ngambil nama-nama yang aneh, biasanya kan kayak Molly gitu-gitu. Wah, kita jadi ngebahas ini di kucing. Karena Lego itu game ya atau apa ya? Iya, bongkar pasang. Iya kan? Jadi dia bisa dibongkar pasang lagi. Kayak nama-nama yang aneh aja. Aku seneng, kayak nama kucing aku Sapi karena memang bentuknya kayak kalau sapi. Itu iyalah mungkin karena motifnya. Ini kan Lego aja. Kenapa sih? Kenapa ya? Pernah ada nggak namanya kucing Lego? Nggak ada ya. Udah aku ngambil yang belum pernah orang pakai gitu. Dia ngebantu juga nggak jualan gitu? Mungkin dia kerja juga. Enggak ngebantu, tapi ngebantu aku untuk semangat. Karena memang ketika aku buat buket ya dia tuh kayak merhatiin. Kan aku di meja, jadi di bawah meja, kadang di mejanya sambil tidur gitu kan, aku jadi semangat gitu. Kayak si ini nggak sih? Support system. Yang TikToker itu tuh si Pororo nggak tahu nggak sih? Oh iya, tahu dia yang jualan baju itu kan. Iya, dia ngejual baju kucing. Aku juga ini rencana pengen ngejual baju kucing juga. Itu kayaknya opsi kedua ya setelah ini. Kita branding nggak usah di Sahara doang, kita cakup semuanya nggak sih? Bener. Kemakanan juga kalau perlu. Jadi pembisnis nggak sih? Saya dengerin ngomong nanti bakal jam. Dasar Lego. Apalagi berita waktu si Pororo. Kayaknya kita nggak usah bahas itu. Kayaknya kita menyimpang deh. Soalnya tahu tuh. Kayak apa sih freak banget gitu. Pas tahu nggak sih pas kucingnya hilang? Hilang, tahu ketemu di gudang itu. Itu sedih banget, itu sedih, kenapa ya? Cinta kucing juga ya Kak? Punya kucing juga di rumah, emang banyak sih lumayan kucingnya. Kayak pas lagi bete tuh, kita lagi ngedown gitu kan, kita lagi malas belajar atau pas lagi nggak malas belajar, pas lagi bener-bener lagi ngedown gitu. Ngedown. Bener-bener kayak pusing banget pikiran gitu.
lihat kucing, Semangat lihat ya, tingkah laku memang ya. gemesnya mungkin lagi kayak gini aja kita pengen gitu. Memang support system pertama tuh nggak cuma manusia, Iya benar. tapi kucing gitu. Mereka ngerti apa yang kita mau gitu. Iya. Mereka nggak banyak babi bu, tapi bisa nemenin kita, asik. Jadi nggak peduli lagi dia ngomong. Aku mau mandi aja. Iya. Next question. Jadi emang kalau dari Sarah ini, lu nge-branding ini tuh gimana sih cara lu cara lu ngemasarin sih? Pemasaran awalnya. Ya udah itu dari Instagram tadi. Terus minta promosiin temen, jadi akhirnya ada nama dan followers gitu, kayak teman ke teman. Itu sih branding yang pertamanya. Memang pengennya ke Shopee. Oh belum gitu, maksudnya belum. belum ke Shopee, belum ke Tokopedia kan belum ya? Aku rencananya minggu depan kita ke TikTok, jadi kalian bisa pesan di TikTok. Oke, aku tanggal 12 bakal. Udah ada akun itunya? Udah ada. Apa nama akun itunya TikToknya? Sarah Crafts. Sama juga Sarah Crafts juga. Kalau teman-teman Gitu. ingat nanti dicantumin di link deskripsi ya. TikTok apalagi tuh selain TikTok? Aku sih ke Tokped kayak gitu pengen menambah ke semuanya gitu. Jadi ya itu motivasi aku tadi. Di setiap rumah itu ada logo Sarah Crafts. Emang besar banget ya. Kan mirip-mirip branding ini ya, perusahaan-perusahaan gitu. gitu ya. Kita ambil aja gitu. Iya, bener. Nggak bayar juga. Bener. Jadi kayak pengen motivasi lo tuh emang pengen buat si perusahaan ini, si Sarah Crafts ini meluas terkenal. gitu. Ya, oke. Dan mungkin terakhir kali ya, mungkin apa sih message atau pesan atau poin-poin yang pengen lu sampein ke Teman-teman semua. teman anak muda, terutama anak muda ya gitu yang nonton video ini gitu ya. Apa sih yang pengen lu sampein gitu sebagai seorang entrepreneur muda gitu? Motivasi aku sih untuk teman-teman, pokoknya jangan banyak-banyak rebahan. Siapkan kalau misalkan kalian mau hidup tua enak itu kalian harus capek-capek di masa muda gitu, bener-bener. Dan jangan takut untuk mencoba itu sih. Thank you Azet buat kesempatan kali ini. Tapi mungkin sekali lagi nih kasih tahu ke teman-teman gimana sih cara alur untuk pemesanannya gitu. Kalian bisa klik ke Instagram Sarah Crafts, di situ ada link di bio. Otomatis langsung ke WA, oke aku langsung pesan otomatis dan aku keep kalian mau pesan apa gitu. Oke, jadi jangan lupa buat teman-teman yang mungkin pikiran kado gitu pengen ngasih ke pasangannya mau kasih apa gitu, langsung aja bikin brand ini. Atau Bisa. mungkin teman-teman mau bentar lagi mau wisuda gitu kan, mau lulusan bisa langsung pesen di Sarah Crafts. Oke, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini mungkin segitu aja kali ya. Thank you Siap. Azet buat kesempatannya. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton ini dari awal sampai selesai. Thank you buat kesempatannya. Sampai jumpa di lain pertemuan. Dadah.